Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Para alim, para ulama, para asatidz wal asatidzah yang kami muliakan dan kami hormati, saudara-saudara jamaah istighosah rutin Jumat Kliwon yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi beberapa kenikmatan pada diri kami dan saudara-saudara. Mudah-mudahan kita semua mendapat nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman wal Islam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat salam saya menyampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam sekaligus memperjuangkannya sehingga pada malam hari ini masih dalam keadaan suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa sebelum acara istighosah dimulai, terutama kita semua memikirkan tentang kehidupan sebagai tanggung jawab manusia, bahwa manusia itu punya hak supaya dilaksanakan hak itu. Kewajiban manusia terhadap diri sendiri juga keluarga supaya selamat dunia akhirat sesuai dengan dalil ayat yang mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Tujuannya apa? Sebagai manusia punya hak, punya kewajiban, ingin mempunyai keturunan, anak atau putra putri yang soleh atau solihah, dengan cara mendidik, tentunya dengan dasar yang paling pokok, yakni masalah nafkah. Bagaimana cara nafkahnya yang benar dan yang halal, baik nafkah lahir atau jasmania maupun nafkah batin atau ruhania. Sebab manusia diciptakan oleh Allah itu ada dua unsur. Yang pertama unsur jasmaniah atau jasad, yang kedua unsur ruhaniah atau rohani. Kedua-duanya wajib diberi asupan atau diberi makanan, terutama biasa dikatakan yang namanya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna secara jasadiah atau secara jasmaniah. Itu yang pertama katanya nasi. Nasi itu pokok. Yang kedua lauk pauk. Yang ketiga sayur mayur. Yang keempat buah-buahan. 4 itu sudah sehat. Kalau ingin sempurna, berarti harus yang kelima. Apa?
susu. Ya susu kan kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya susu ibu ora apa-apa. Begitupun juga asupan-asupan atau makanan-makanan yang diberikan nafkah kepada ruhaniah, itu juga ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama, 4 sehat 5 sempurna secara ruhaniah atau secara rohani. Yang pertama itu syahadat. Syahadat itu adalah pokok. Yang kedua sholat, yang ketiga zakat, dan yang keempat puasa. Puasa yang keempat itu sudah sehat. Lah ingin sempurna, yang kelima yaitu haji. Haji kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak usah malu. Ya seperti yang kelima jasad atau jasmani. Yang kelima itu susu. Ya susu kalau mampu. Kalau tidak mampu ya susu ibu. Secara rohani 4 sehat 5 sempurna. Yang kelima itu adalah haji. Haji juga kalau mampu. Kalau tidak mampu gak usah malu ya. Tujuannya apa? 4 sehat 5 sempurna, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jasad kita itu sehat, ya, akal kita itu cerdas, sesuai dengan dasar al-aqlu salim fi jismis salim. Akal yang cerdas, akal yang sehat terdapat pada jasad yang sehat pula. Tujuannya begitu. Untuk apa? Setelah jasad kita dan ruhaniah kita diasupi dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang terakhir haji dan susu. Apa bedanya susu dengan haji? Susu kalau mampu, haji juga kalau mampu. Haji sempurna, susu juga sempurna. Susu warnanya putih, haji juga warnanya putih. Seperti di dalam kitab dasarnya, nasi itu adalah pokok, syahadat itu juga pokok. Tujuannya supaya al-aqlus salim fi jismis salim. Untuk apa al-aqlus salim fi jismis salim? Itu untuk pelajaran pendidikan, terutama pada putra-putri kita, anak-anak kita. Saya kan belum punya anak. Ya kamu yang masih bujangan. Ya sekarang 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ini yang harus dipikirkan. Jangan memikirkan sekarang. Sekarang saya nggak punya anak, saya masih bujang. Saya nggak usah dipikirkan sekarang. Sekarang tinggal mengerjakan. Yang dipikirkan itu adalah 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang kita ada di mana? Kita akan kemana? Kita akan bagaimana? Maka cara pekerjaannya harus sekarang mengerjakannya, memikirkannya ke depan, walaupun masih bujangan. Kewajiban orang tua supaya anaknya al-aqlus salim fi jismis salim, tujuannya yang dikatakan soleh dan solihah, supaya besok jadi anak yang berilmiah. Maka saya kalau mendoakan pada kami semua, bukan saudara-saudara, mendoakan kepada seluruh anak-anak kami, zuriyah kami, itu supaya jadi anak yang soleh, anak yang solihah, otaknya cerdas, rajin belajar, giat belajar. Kenapa saya berdoanya otaknya supaya diparingi cerdas, giat belajar atau rajin belajar? Karena kalau otaknya cerdas tapi malas belajar, tidak mau belajar, bagaimana mau pintar? Bagaimana mau berilmiah?
Atau sebaliknya, belajarnya giat, belajarnya semangat, belajarnya rajin, tapi otaknya bodoh. Kasihan gurunya, kasihan ustadznya. Jurus dari A sampai Z dikeluarkan, tetap aja bodoh. Sampai budak. Guru ustadz ngajarin nggak bisa-bisa. Makanya kita semua berdoa supaya anak kita itu otaknya juga cerdas, belajarnya semangat, rajin, ya, supaya kedepannya menjadi insan yang berilmiah, yang disebut insan kamil, manusia yang sempurna, walaupun hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna. Itulah cara usaha manusia. Setelah kami punya kewajiban mendidik putra-putri kami, mendidik anak-anak kami supaya jadi anak yang soleh solihah, supaya jadi anak yang berilmiah, mestinya kita juga wajib mendidik anak kita sendiri. Dari saudara mungkin ada yang bertanya, saya nggak bisa mengajar atau tidak bisa mendidik anak saya sendiri, bagaimana Pak? Ya sama dengan saya. Saya juga tidak bisa mendidik anak saya sendiri. Kalau kami tasawurkan, manusia ditasawurkan dengan binatang unggas, kami itu laksanakan hayawan yang namanya bebek. Bebek tahu ya, titik. Apa bebek? Ya bebek, wek-wek. Bebek itu bisa bertelur tapi tidak bisa menetaskan telur. Semenjak saya masih kecil sampai sekarang juga seperti anak kecil, itu tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat bahwa bebek bisa menetaskan telurnya sendiri. Dalam bahasa Jawanya, laka bebek ngangrem. Begitu juga kami semua, ya. Jangankan saya sebagai seorang petani bisa mendidik anak sendiri, nggak bisa. Karena Pak nggak bisa mendidik karena bodoh, bisa karena tidak ada waktu, bisa karena kedua-duanya, ya bodoh ya tidak ada waktu, kan begitu. Makanya apakah pertanyaannya telur bebek itu tidak bisa menetas menjadi bebek? Jawabannya bisa, dengan syarat. Caranya bagaimana? Caranya harus dititipkan kepada unggas yang lain, ayam, mentok misalnya, atau dimasukkan mesin penetas telur. Kan ada mesin penetas telur ya? Ya, dari dulu juga sudah ada mesinnya. Nanti akan netas menjadi bebek. Lah kalau kami semua, kalau laksanakan bebek, ya kami semua kan bisa punya anak, ya, bisa beranak, tapi tidak bisa menetaskan anak. Apakah anak saya tidak bisa menetas sebagai insan yang berilmiah, insan kamil? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Sama dengan telur bebek. Caranya dititipkan kepada orang lain, guru yang berkualitas, yang berpunya kebakat, ya, atau dititipkan kepada seorang ustadz, atau dimasukkan mesin. Mesin apa? Ya mesin, tentunya bukan mesin penetas telur, tapi mesin penetas insan kamil. Apa? Bisa dimasukkan TPQ, bisa dimasukkan majelis taklim, ataupun sampai ke universitas. Mereka punya mesin yang mencetak insan kamil, insan yang berilmiah, tapi juga punya tenaga ahli, para guru, para dosen. Itu punya fak masing-masing,
punya keahlian masing-masing. Sehingga Pak, jangan harap pesimis saya anaknya nggak bisa berilmiah. Jangan pesimis. Banyak cara, seperti telur, bebek bisa netas sebagai bebek dengan syarat dititipkan unggas yang lain atau dimasukkan kepada mesin penetas telur. Itu saja bisa jadi bebek, apalagi kita manusia. Sehingga manusia bisa, walaupun kita bodoh, tapi kan kita tidak ingin anaknya bodoh. Anaknya supaya pinter, supaya berilmiah, itu tujuannya begitu. Karena apa? Karena ingin anaknya soleh atau solihah yang berilmiah tinggi, sehingga harus dititipkan kepada universitas, dititipkan kepada pondok pesantren atau majelis taklim atau sekolah-sekolah umum. Nah, ini semuanya tujuannya secara syariah, secara pekerjaan yang harus kita laksanakan. Pertanyaan kamu misalnya, Pak, saya sudah beri nafkah yang secara halal, saya beri asupan 4 sehat 5 sempurna secara jasmania, berikan asupan 4 sehat 5 sempurna secara ruhania. Anak saya sudah dididik, anak saya sudah pasrahkan kepada orang lain, anak saya sudah dimasukkan mesin penetas insan kamil katanya. Tapi tetap aja anak saya bodoh, Pak. Bagaimana? Jawabannya apa? Jawabannya gampang. Manusia itu punya pekerjaan, punya hak tadi saya ngomong. Hak manusia itu adalah menjalankan ilmu syariat. Hak Allah itu adalah hakikat. Ya. Kalau saya sudah berusaha, saya sudah ikhtiar, saya sudah bersababiah, tapi hasil tidaknya itu pasrah kepada Allah. Itu yang namanya nanti akan netas menjadi bebek. Lah kalau kami semua, kalau laksanakan bebek, ya kami semua kan bisa punya anak, bisa beranak, tapi tidak bisa menetaskan